Ketika pemerintah memutuskan menaikkan upah minimum sampai 10% pada 2023, pada saat yang sama ribuan pekerja kontrak di lingkungan pemerintah Kota Surabaya terancam mengalami penurunan pendapatan. Pemkot berdalih hanya mengikuti aturan pemerintah pusat terkait pengadaan barang dan jasa. Ribuan pekerja kontrak di lingkungan pemerintah Kota Surabaya was-was. Pasalnya, Pemkot akan menerapkan aturan baru pada 2023 terkait upah yang mereka terima. Informasi yang dihimpun CNN Indonesia menyebutkan mereka terancam mengalami penurunan pendapatan. Selama ini, Pemkot mengupah pekerja kontraknya minimal sesuai upah minimum kota atau UMK yang sekitar 4,3 juta rupiah. Seorang pekerja kontrak Pemkot Surabaya mengatakan, ia merasa selama ini tidak diperlakukan secara adil. Ia bahkan dikontrak setiap bulan tanpa tunjangan apapun. Ia mengatakan pendapatannya terancam berkurang 10% karena kebijakan baru ini. Padahal selama ini ia tidak pernah menerima tunjangan apapun, misalnya lembur dan tunjangan hari raya. Demi keamanan, saya merahasiakan identitas pekerja yang berani buka suara ini. Jadi selama saya kerja di lingkungan Pemkot, di situ kita hanya menerima gaji UMR itu tadi. Tapi kalau untuk tunjangan atau THR atau lembur itu tidak ada bagi kita. Jadi kerja ya meskipun kita overtime atau kita ada kerjaan yang di luar kerjaan kita, itu tetap kita kerja dengan fee yang kita dapat tiap bulan itu. Nggak ada lembur, nggak ada THR, nggak ada tunjangan apapun. Sudah lebih dari 5 tahun ia menjadi pegawai kontrak di Pemkot Surabaya, berbekal ijazah sarjana dan pengalaman yang dimilikinya. Pada aturan baru nanti, ia dimasukkan ke golongan 5 dengan status ijazah SMA dengan upah 4,3 juta rupiah. Upah ini akan lebih rendah dari UMK di Surabaya dan tidak mempertimbangkan lama dia kerja. Tiap tahun tidak ada perbaikan secara kontrak. Benarlah memang kita hanya tenaga kontrak, tapi justru kita ini yang mengerjakan kerjaan-kerjaan yang sebenarnya dari tenaga PNS itu tidak bisa mengerjakan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Surabaya, Rahmat Basari berdalih bahwa penurunan gaji karyawan alih daya atau tenaga kontrak ini sudah sesuai dengan peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ia mengakui ada penyesuaian upah yang diterima pekerja. Bisa di atas, bisa di bawah, makanya nanti tergantung kelas jabatannya, kemudian pengalaman kerjanya, dan tanggung jawab kerjanya di apa. Nanti itu akan jelas di kontrak, dan itu akan beda isi kontrak untuk tahun 2023 dengan 2022, dan sangat detail dan sangat rigid di situ. Contohnya di lingkungan Pemkot ini? Yang jelas penunjang, Pak. Penunjang itu untuk driver, kemudian tenaga kebersihan, keamanan, itu sudah jelas-jelas dinyatakan di situ, Bapak. Rahmat Basari membantah bakal ada pengurangan pendapatan. Ia mengatakan tenaga kebersihan, sopir, dan petugas keamanan akan mendapatkan gaji ke-13 untuk menutup upah yang di bawah UMR. Saat ini terdapat setidaknya 25.000 tenaga pekerja kontrak di lingkungan Pemkot Surabaya. Para pekerja tersebar di hampir semua sektor, seperti kesehatan, bidang infrastruktur pemeliharaan jalan, petugas kebersihan, sampai bidang informasi dan teknologi. Banyak dari mereka yang mengerjakan tugas utama seorang PNS. Mereka berharap kesejahteraan bisa meningkat dan bukan malah dipangkas. Miftah Farid, Surabaya, Jawa Timur.